Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat waktu luang, sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa di dalam masjid yang mulia ini. Semoga amal kebaikan dari orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk masjid ini, orang yang telah memakmurkan masjid ini, semoga diberikan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para ahlul bait, para tabi'in, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya yang setia di atas sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Perkenalkan, nama saya Trilianto, asli Banyumas, istri Tirtomoyo. Alhamdulillah, saya menetap di Wonogiri ini di akhir tahun 2017 dan bergabung di satu komunitas dakwah di bidang yang jarang sekali orang membahasnya, yaitu dalam bidang pengobatan dengan Al-Quran. Atau dalam pembahasan ini kita akan menemui istilah yaitu ruqyah syar'iyyah, yaitu pengobatan dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada seseorang yang sedang sakit. Berobat dengan Al-Quran tentunya kita butuh dalil yang membolehkan adanya pengobatan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan dalil tersebut ada di dalam Al-Quran itu tersendiri, yaitu di dalam surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dan di ayat yang lain, di surah Fussilat ayat 44 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul huwa lilladzina amanu huda wa shifa. Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Dan ayat yang ketiga adalah di surah Yunus ayat 57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa lima fis sudur. Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat
bagi orang-orang yang beriman. Di dalam ayat tersebut disebutkan bahwasanya Al-Quran dapat mengobati bagi orang-orang yang mukmin. Mukmin di sini artinya Al-Quran hanya bisa mengobati untuk orang yang beriman. Beriman dulu kepada Al-Quran tersebut, karena beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang 6. Sebelum kita berikhtiar menjemput kesembuhan dari sakit yang kita rasakan, kita harus memperbaiki dulu rukun iman yang sebelumnya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada penghalang yang menyebabkan Al-Quran tidak bisa masuk ke hati kita. Salah satunya adalah perbuatan-perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang berobat dengan Al-Quran ini, selalu kita ketika menemukan satu kasus, katakanlah penyakit kanker atau tumor, kita tidak serta-merta langsung membacakan ayat Al-Quran kepada si pasien atau orang yang sakit, tapi kita perlu melihat agar kita bisa mendiagnosa penyebab sakit tersebut dari mana. Apakah dari pola makan, atau pola pikir, atau dari kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan Allah memberikan azab atau ujian bagi kita berupa sakit yang kita rasakan. Katakanlah satu penyakit kanker payudara ini terjadi pada adik saya sendiri, adik kandung saya sendiri. Sebelum menikah, adik punya keluhan tersebut, dan dari pihak dokter sudah menyarankan untuk operasi. Tapi saya katakan jangan operasi, karena sekian banyak teman-temannya yang mengidap sakit tersebut yang sudah operasi, qadarullah Allah memanggilnya atau qadarullah meninggal. Dan sampai saat ini adik saya masih sehat, masih bisa bekerja. Solusinya apa? Kita cek penyebabnya itu apa, karena ada sebab pasti ada akibat. Jadi kita cari akar masalahnya dulu. Saya hanya menyampaikan kepada adik, ceritakan apa yang menjadi problem kamu di rumah tangga kamu. Ketika sudah mengeluarkan isi hatinya dengan jujur, tanpa ada yang disembunyikan, insya Allah Al-Quran baru akan bisa masuk ke dalam hatinya ketika dibacakan, karena penghalang tersebut sudah hilang, yaitu masalah yang dipendam selama ini, tidak menceritakan kepada orang lain. Dan Al-Quran akan dengan mudah masuk ke dalam hatinya dan mengobati sakit tersebut. Karena di dalam Al-Quran, di dalam Islam, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging atau darah, Pak. Nah, itu yaitu hati. Jika hati itu sakit, maka anggota tubuh yang lain akan sakit. Maka di kita fokus memperbaiki atau mengobati penyakit hati tersebut. Penyakit hati niku kata
Niki nun sewu nggih, bahasane campur-campur. Nek kula bahasa Jawane medal mengke ngapak. Lucu malah. Ngaten. Jadi kita fokus memperbaiki hati kita dulu. Jika ada kebencian ke diri seseorang, cobalah untuk memaafkan dengan sempurna. Memaafkan yang sempurna itu seperti apa? Yaitu memaafkan tidak cuma hanya di lisan, tapi dengan sepenuh hati memaafkan orang tersebut, baik itu kepada pasangan hidup kita, anak kita, atau orang lain. Kalau masalah itu kepada hubungannya dengan Allah, kita coba memperbaiki ibadah kita. Umpamanya kita bulan Ramadan, ada seseorang bulan Ramadan tidak pernah puasa. Qadarullah Allah kasih sakit. Sakit tersebut itu sebenarnya hanya untuk mengingatkan agar dia kembali kepada Allah. Bahkan puasa itu atau menahan lapar itu akan mempersempit pembuluh darah, yang di situ setan masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Ketika kita terbiasa puasa, apalagi ditambah puasa sunnah Senin Kemis atau yang lainnya, insya Allah darah kita akan bersih, sehat. Berkaitan dengan penyakit yang sebelumnya, yaitu tentang kanker tersebut, ketika sudah terurai masalahnya, saya bacakan ayat Al-Quran, seketika itu muntah. Muntah itu ada beberapa kriteria. Ada yang muntah hanya mukok, keluar cairan, atau keluar makanan yang telah dimakan sebelumnya. Kalau keluarnya makanan, biasanya yang bermasalah di lambungnya. Bisa jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ada yang tidak baik, baik cara mencari rezekinya atau secara zatnya itu haram. Ada juga yang masuk ke dalam tubuh kita tanpa membaca bismillah. Doa sebelum makan itu bismillah. Makanya ketika kita lupa membaca bismillah di tengah kita proses makan, kita disunahkan membaca bismillahi awalihi wa akhirihi. Seketika itu setan yang ikut makan makanan kita akan memuntahkan makanan tersebut. Itu salah satu contoh penyakit yang ada, yang bisa diobati dengan Al-Quran. Bahkan ada satu penyakit lagi, yaitu penyakit kelenjar tiroid, gondok yang bukan kekurangan yodium. Itu juga berkaitan sekali dengan hati, tapi lebih khusus ke kecewa kepada seseorang, kekecewaan kepada diri seseorang. Nah, obatnya ya mencoba untuk memaafkan orang tersebut juga. Ketika sudah ridho memaafkan orang tersebut dan mencoba memperbaiki hidupnya, seketika itu belum saya bacakan Al-Quran, dia sudah muntah-muntah dan semakin mengecil lehernya. Itu ada di Banyumas. Ada lagi di Tegal dulu kasus kanker paru-paru stadium 4. Diagnosa di rumah sakit kanker paru-paru stadium 4. Saya datang ke Tegal, saya ruqyah, saya kasih pengertian bahwasanya segala penyakit itu ada obatnya, dan ketika obat itu cocok, insya Allah sembuh. Setelah beberapa bulan dari Tegal tersebut, saya hubungi lagi bagaimana perkembangannya. Setelah dicek di rumah sakit lagi, ternyata itu bukan kanker, tapi hanya paru-paru basah, jadi lebih ringan dari
kanker stadium 4 itu, dan sekarang masih sehat, masih aktivitas mengaji dan bekerja walaupun usianya sudah sekitar 70-an. Itu salah satunya. Itu dalil yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam hadis pun ada dalil yang membolehkan kita berikhtiar dengan Al-Quran, atau kita boleh terapi ruqyah. Dalil yang pertama, Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau sakit, beliau membaca Mu'awwizatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, lalu meniupkannya pada kedua telapak tangan beliau, kemudian mengusapkannya pada tubuh beliau saat beliau sakit. Sebelum beliau meninggal, aku membaca surah Mu'awwizatain untuk beliau seperti yang pernah beliau lakukan, lalu aku tiupkan pada tangan beliau, kemudian beliau mengusapkannya pada tubuh beliau. Jadi ada satu sunnah atau kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sakit kita tidak boleh mengeluh atau bahkan dikit-dikit menyangkutkan dengan hal-hal yang gaib. Akhirnya berobatnya ke dukun. Ada yang seperti itu, hanya sakit kepala datang ke dukun, syaratnya nyembelih kambing, sakit vertigo. Pernah saya temui di Tirtomoyo itu sakit vertigo, berobat ke satu tempat pengobatan, syaratnya nyembelih kambing. Darah hasil sesembelihannya dibawakan ke keluarganya, disuruh dikubur di depan pintu utama. Tapi sakitnya tidak sembuh. Makanya ketika tidak sembuh, itu masih saudara, saya datang ke sana, saya nasihati. Yang reaksi ketika diruqyah bukan orang yang sakit, tapi orang yang menunjukkan tempat praktek tersebut. Itu. Dalil dari hadis yang tadi itu bisa kita amalkan masing-masing, tidak harus peruqyahnya. Hafal nggih surah Al-Mu'awwizatain, dua surah terakhir di dalam Al-Quran, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Kita bacakan ke telapak tangan kita, satu surah Al-Falaq, satu surah An-Nas, kita tiupkan ke telapak tangan kita, kita usapkan kepada bagian tubuh kita yang sakit. Insya Allah itu bisa mengobati. Maunya masuk angin, kita tepuk-tepukan. Lakukan seperti tadi, kita tepuk-tepukan. Nanti keluar sendawa biasanya. Nanti enteng. Dalil yang selanjutnya, Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila melihat keluarganya sakit, beliau membaca Mu'awwizatain lalu meniupkannya pada kedua telapak tangan beliau. Namun pada saat beliau sakit sebelum beliau meninggal, aku membacakan untuk beliau, lalu aku meniupkannya pada kedua telapak tangan beliau, karena berkah dari tangan beliau jauh lebih banyak daripada tanganku. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, la ba'sa birruqama lam yakun syirka. Tidak mengapa melakukan ruqyah atau jampi-jampi selama bukan syirik. Hadis riwayat Muslim. Jadi ruqyah itu kalau di bahasa kita bisa dibahasakan jampi atau subuk. Ya. Tapi yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran, dan juga boleh doa dengan bahasa kita yang kita pahami, asal di situ tidak mengandung kesyirikan. Rasulullah menjelaskan seperti itu. Jadi tidak mengapa melakukan ruqyah atau jampi-jampi selama bukan syirik. Itu dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim. Nabi SAW juga bersabda, man istata'a minkum ayyam fa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan. Hadis riwayat Muslim.
Di hadis yang lain, istarqu laha fa inna bihan nazrah. Carilah orang yang dapat meruqyahnya karena sesungguhnya ia terkena ain. Apa itu ain? Mata. Itu arti secara bahasanya. Kalau secara yang dijelaskan di sini adalah penyakit ain. Penyakit yang disebabkan dari pandangan mata jahat. Pandangan yang penuh dengan hasad, ketidaksukaan seseorang kepada kita. Itu bisa sangat berbahaya pada diri kita. Itu lebih cepat pengaruhnya daripada sihir. Pembahasan tentang sihir itu sangat panjang. Kalau sihir itu butuh media, baik itu foto, potongan tubuh kita, rambut kita, seperti Rasulullah ketika terkena sihir, buhulnya adalah rambut beliau. Rambut itu juga kita harus hati-hati. Atau baju bekas, baju kita yang kotor bekas dipakai itu juga nyimpennya harus yang tersembunyi atau tidak sembarangan. Itu karena bisa dijadikan buhul sihir. Niku berkaitan dengan sihir. Jadi kalau ada pembahasan sihir tersendiri. Dan di hadis ini dijelaskan bahwasanya carilah orang yang dapat meruqyahnya karena sesungguhnya ia terkena ain. Hadis yang kelima, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqi minal ain. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahku untuk meminta orang lain agar meruqyah karena penyakit ain. Hadis riwayat Muslim. Itu dalil-dalil tentang diperbolehkannya ruqyah di dalam hadis. Tadi belum dijelaskan berkaitan apa itu ruqyah. Menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ruqyah syar'iyah adalah bacaan yang terdiri dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih untuk memohon kesembuhan kepada Allah dari gangguan yang ada, atau memohon kepadanya perlindungan dari kejahatan yang akan datang atau yang dikhawatirkan. Ruqyah adalah kumpulan ayat-ayat Al-Quran, ta'awuz, dan doa-doa yang bersumber dari Nabi SAW yang dibaca oleh seorang muslim untuk diri sendiri, anak, atau keluarganya, untuk mengobati penyakit rohani atau penyakit yang ditimbulkan oleh kejahatan ain atau mata jahat, manusia, dan juga jin. Jadi ain itu timbul nggak cuma dari manusia, ain pun bisa timbul dari bangsa jin. Kok bisa? Bisa karena kita tidak bisa melihat jin, tapi jin Allah izinkan bisa melihat kita. Kebalikannya ketika kita di surga, kita bisa melihat mereka, mereka nggak bisa melihat kita. Contohnya apa? Agar kita terlindung dari ain. Ketika membuka baju, kita ada zikirnya atau doanya. Ketika kita masuk kamar mandi, juga ada zikirnya, ada doanya. Hafal ya dek? Doa masuk kamar mandi. Ayo, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ketika kita membaca doa tersebut, Allah akan memberikan penghalang pandangan bangsa jin ke aurat kita. Ketika aurat kita bagus, mereka melempar ain. Atau bahkan ada kasus jin suka sama manusia, karena manusia tersebut ketika masuk kamar mandi nggak pernah baca doa. Mulai sekarang praktekkan, rutinkan, apapun kegiatan kita minimal baca bismillah. Sebelum makan bismillah, mau ngapain saja baca bismillah. Kalau ada doa khususnya baca doanya. Itu jadi kita berkaitan dengan ruqyah,
Mungkin ada yang pernah diruqyah atau meruqyah bahkan, Bapak Ibu? Pernah ada yang diruqyah? Belum. Kalau nonton orang diruqyah pernah? Di televisi mungkin ya? Di TV atau di YouTube. Mungkin dalam pikiran benak kita, kok reaksinya ada yang muntah, nangis, ada yang diem, ada yang kesurupan. Itu tergantung apa yang ada dalam diri kita. Kalau orang yang kesurupan, biasanya karena di dalam dirinya ada jinnya, ada pintu masuk bangsa jin masuk ke tubuh kita. Salah satunya ya dengan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Bahkan makan atau minum dengan tangan kiri pun itu bisa menyebabkan setan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Itu ada satu pengalaman ustazah 10 tahun yang lalu pernah meruqyah seseorang dan setan itu keluar. 10 tahun kemudian ustazah tersebut diganggu atau kesurupan. Ternyata setan itu menyampaikan bahwasanya dia masuk lewat tangan kiri ustazah tersebut ketika dia minum pakai tangan kiri. Itu baiknya di dalam Islam semua keseharian kita diatur dengan aturan yang sangat sempurna. Makan pun diatur, harus pakai tangan kanan, bersuci pakai tangan kiri, masuk kamar mandi keluar pakai kaki kiri, keluar kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Semua sudah diatur. Tapi kadang orang mempraktekkan yang sunnah saja belum sempurna, kadang mempraktekkan suatu amalan yang tidak ada contohnya. Saya yakin ketika mempraktekkan sesuatu di keseharian kita yang sesuai sunnah saja belum semuanya kita lakukan. Seperti itu. Jadi sunnah-sunnah di dalam keseharian kita yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu sangat bermanfaat, baik buat kesehatan kita maupun intinya buat kebaikan diri kita. Ruqyah di dalam masyarakat yang pernah saya temui, ada praktek pengobatan yang mengatasnamakan ruqyah, tapi prakteknya seperti perdukunan. Salah satu ciri-cirinya, bila Bapak Ibu pernah berobat mungkin, ketika hadir di tempat tersebut ditanya nama ibu kandung. Pernah dengar enggak orang berobat yang ditanyakan nama ibu kandungnya? Kenapa bukan bapaknya? Ternyata di situ untuk menghina syariat Islam. Di dalam Islam seseorang dinisbatkan ke ayah, Fulan bin Fulan. Nah, terus biasanya dimintai foto. Ini biasanya yang ngobatin jarak jauh di suatu daerah, di syaratnya minta foto biar dikenali sama jinnya. Tapi foto zaman sekarang bisa menipu, diedit, nanti jinnya nyasar, bingung, ini kayaknya bukan, akhirnya pulang lagi. Seperti itu. Jadi kalau foto zaman sekarang kurang efektif. Terus biasanya dimintai baju bekas yang belum dicuci, itu biar dicium baunya oleh jin yang mau dikirim sama dukunnya. Kasus seperti ini pernah saya temui pertama kali saya menetap di Wonogiri. Kasus susah sakaratul maut. Pulang dari masjid, saya inisiatif membacakan ayat Al-Quran kepada si yang sakit, Mbah Kapung itu. Ketika saya bacakan ayat Al-Quran, beliau menangis. Wah, kok reaksinya seperti ini? Bukannya tenang atau apa, tapi kayak gelisah. Hari keduanya, anaknya datang dari Jakarta. Saya inisiatif bacakan ayat Al-Quran lagi, anaknya kesurupan, ngamuk.
tembok dipukulin sampai saya dicekik seperti ini. Kalau orang kesurupan 100%, kita dipukul, kita tiup, hanya kita tiup, orang yang kesurupan kita tiup, dia mental. Asal diri kita ada rasa takut ya, nggak cuma coba-coba, tapi harus yakin. Ketika dicekik cuma tak giniin, mental. Dan di situ ramai orang datang di situ. Ternyata dalam diri mbah itu ada 2 kemaksiatan atau 2 kesyirikan. Yang pertama, dia punya ilmu kanuragan atau ilmu yang bisa membuat orang tersebut berwibawa. Nah, itu anaknya nggak puas di ruqyah, besoknya datang ke dukun. Nun sewu nggih. Dukun itu dados dukun itu gampil modalnya. Ngaku bisa ngelihat jin, ngaku bisa mengobati, intinya yang aneh-aneh, dan namanya biasanya sangar-sangar dukun itu. Nah, ketika anaknya datang ke dukun tersebut, 2 anak laki-laki, dikirimlah jin itu ke mbah itu untuk melawan ajiannya atau ilmunya, dan jin itu kalah, tidak berani pulang ke dukunnya, mau masuk ke cucunya nggak bisa, masuklah ke anaknya. Kira-kira yang menjadi penyebab bisa masuk ke anaknya apa, Bapak Ibu? Gak, betul. Jadi penyebab atau pintu masuknya syaitan tersebut itu perbuatan syirik anak tersebut. Dengan mudahnya jin itu masuk ke tubuh anaknya karena sudah melakukan perbuatan syirik dengan meminta bantuan ke dukun. Ketika masuk anaknya ngamuk, qadarullah, wallah alam ya, saya nggak bisa lihat jin, kita bunuh di situ, kita selesaikan karena suruh pulang tidak maunya katanya udah bedah di tubuh anak ini, orang ini. Akhirnya kita selesaikan malam itu, dan jin dari ajian yang tadi masuk ke menantunya, minta masuk Islam, ganti nama, minta diajarin wudu, sholat. Habis itu pamitan. Sebelum pamitan dia ngetes saya, kamu saya kasih sesuatu 3 kali, nggak usah. Sampai 3 kali dia menyebutkan bahwasanya kalau kamu tadi mau, percuma keyakinan kamu selama ini. Artinya mau menerima perlindungan dari selain Allah. Nggak cukup kasus itu, selanjutnya masih ada susuk di rambutnya, rekmo. Itu yang membuat salah satu anaknya kesurupan lagi. Lah kalau ini prosesnya tidak sampai ke dukun, tapi jin tersebut masuk ke anaknya dan susuknya dikeluarin. Kita ruqyah sebentar, habis itu jinnya minta masuk Islam, belajar sholat, belajar wudu, belajar sholat, pamitan. Seketika itu proses sakaratul maut terlihat. Benten nggih, tiang teksi tebih saking sakaratul maut kali pun caket. Ciri-cirinya mungkin pun paham nggih. Mulai dari nafasnya pendek seperti itu. Dan itu jam 1 malam saya ruqyah selesai, saya sarankan untuk anaknya jangan ada yang meninggalkan beliau. Kalau salah satu ngantuk gantian ditalkin. Bab talkin itu yang saya pahami, ketika kita mentalkin dan orang tersebut sudah mengucapkan la ilaha illallah, stop, jangan dibacakan lagi kecuali orang tersebut mengucapkan kalimat lain lagi. Seperti itu. Insya Allah ketika sudah mengucapkan itu sudah baik. Saya sering menemukan kasus-kasus seperti itu. Mungkin Allah ingin orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Seperti itu. Jadi sangat berbahaya ketika kita dikit-dikit ke dukun, masuk angin sedikit datang ke dukun. Yang tadinya hanya sakit medis bisa jadi itu
diganggu setan dengan pengobatan ala dukun tersebut. Satu kasus lagi, nun sewu, saya tambahkan untuk pengalaman saja. Kasus di Bengle ngandap mriko nggih. Itu balita umur 1,5 bulan. 1,5 bulan nangis kejer. Biasanya kalau orang kampung niku nggih mboten medal uluwe ningali teng inggil terus niku diganggu setan. Lah niku pagi-pagi dia datang ke dukun, ya katakanlah tiang sepuh, minta doanya air gitu. Tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, ini pentingnya diagnosa dan pengalaman di sini. Apakah ini gangguan jin atau murni medis? Nah, ketika beliaunya pagi sudah datang ke tiang sepuh niku, anaknya belum juga diem, nangis kejer. Saya datang ke situ sekitar jam 8. Saya coba untuk meruqyah, masih nangis. Saya gendong sebentar, diem. Saya kasihin ke orang tuanya lagi, nangis lagi. Saya berpikir barangkali rumahnya yang ada Allah tidak ridho. Contohnya apa sih yang membuat Allah tidak ridho ke dalam rumah kita, atau malaikat rahmat itu nggak mau masuk ke dalam rumah kita? Salah satunya ada gambar atau lukisan bernyawa. Nah, itu nggak boleh ya, nggak boleh ada pajangan gambar atau lukisan bernyawa, baik itu hewan ataupun manusia. Yang kedua, ada benda-benda kesirikan, mungkin pusaka atau jimat. Itu saya pernah bongkar satu rumah, tiap pintu itu ada, itu lempengan tembaga, ada kertas, ada lain-lainnya. Intinya pada malam hari itu kalau mau terapi ruqyah, syaratnya harus dihilangkan dulu, karena itu pengalaman kita di Bekasi dulu. Mau dipanggilin pamong desa sama polisi karena yang diruqyah itu tidak sadar-sadar. Ternyata keluarganya punya pusaka, punya keris, punya seperti yang lempengan tembaga tadi itu. Intinya yang berbau-bau kesirikan. Nah, terus ada satu buku yang saya berhenti di situ, saya baca. Tidak mungkin seorang kiai, ustadz atau gus mengajarkan doa tersebut. Salah satunya apa? Doa biar tidak ditagih hutang. Niatnya kan udah nggak bener nih. Masa ada sih yang ngajarin seperti itu? Ini saya bakar semua. Ketika saya bakar, biasanya orang yang diruqyah itu langsung sadar. Tapi ketika sudah sampai selesai, habis apinya, kok nggak sadar-sadar. Repot ini. Langsung rame. Sempat mau itu tadi, mau dipanggilin polisi lah, apalah. Ternyata ada yang tertinggal. Keris kan ada tempatnya nggih, enten selongsonge. Lah sing diparingne kula niku namung selongsonge. Kerise mboten. Kerise taksih teng jok motor dan katanya berdiri, katanya. Saya nggak lihat sendiri. Habis itu saya suruh ambil, saya patahkan. Ruqyah sebentar, sadar. Sejak itu ketika saya mau meruqyah, syaratnya apa? Orang yang mau diruqyah harus bersih dulu dari kesyirikan, baik itu keyakinan maupun benda yang bisa memberikan manfaat, padahal itu benda mati. Itu harus bersih dari diri kita. Bahkan di Mekah, kalau orang naik berangkat umroh atau haji, itu ada yang ketahuan punya gelang pelindung biasanya nih. Kalau lari alit kadang ciri-cirinya yang sering saya ketahui hitam, terus ada bundelannya hitam juga kotak. Itu di sana dirampas lah, tidak boleh syirik. Baik itu anak-anaknya maupun orang tuanya, itu dibersihkan semua. Itu salah satu penyebab gangguan datang ke diri kita juga, seperti itu. Nah, kalau datang ke dukun, itu ada satu kasus lagi nih, kasus kehilangan uang, Pak. Pernah mboten pergi rame tuyul? Mboten nggih, alhamdulillah.
Niku pernah di satu tempat itu ada, tapi ternyata tuyulnya rambutnya ireng. Ada yang tuyul beneran, ada yang enggak. Nah, itu bapak-bapak punya simpanan uang, katakanlah di lemari, tempatnya aman. Beberapa tahun kemudian membutuhkan uang tersebut. Kalau diperkirakan sudah berjumlah sekitar 15 juta lah katakan. Ternyata dibongkar cuma tinggal 10 juta. Akhirnya datang ke dukun. Ya, dukun kan biasanya cuma menebak-nebak. Dia lagi punya masalah sama siapa. Akhirnya oh, kayaknya sama dia. Akhirnya orang yang kehilangan uang itu ngomong ke dukunnya, oh itu orangnya. Besoknya ngelabrak ke orangnya, padahal bukan pelakunya. Ternyata pelakunya siapa? Orang dalam, istrinya sendiri. Ngambil sedikit gitu. Karena mungkin bapaknya pelit, terus saya dipendot sekedik gitu. Nah, niku mungkin sedikit banyak yang berkaitan dengan ruqyah meskipun dalu nggih pun sami saya dereng jenengan mriki kula tebih nggih ya mungkin barangkali ada tanya jawab barangkali ada yang mau ditanyakan enggak apa-apa kalau bisa saya jawab monggo. Yang ingin saya tanyakan dan juga saya pernah membaca juga bahwa salah satu rumah yang mungkin tidak pernah didatangkan oleh malaikat adalah rumah yang di dalamnya ada lukisan makhluk hidup tadi mungkin manusia. Pada era sekarang kan lukisan tidak hanya dalam bentuk gambaran tangan manusia, ada gambar yang dari kamera, dari digital dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan, apakah kalau di rumah itu ada pajangan foto-foto keluarga, anggota keluarga, ada foto orang lain, yang di situ memang hanya untuk kenangan atau memorial, tidak bertujuan untuk kesirikan. Apakah itu termasuk kategori lukisan makhluk hidup? Jadi, matur nuwun pertanyaannya sangat bagus. Jadi kalau bab lukisan bernyawa memang ada perbedaan pendapat. Lukisan yang benar-benar dilukis dengan tangan, apakah sama dengan hasil foto? Ada yang berpendapat foto itu kumpulan cahaya seperti itu. Tapi alangkah baiknya disimpan di kamar saja. Jadi biar tidak timbul ain. Jadi orang ya mungkin ada memuji ain. Jadi ain itu tidak hanya hasad, pujian pun bisa berpengaruh. Jadi maunya yang difoto itu cakep atau apa, nanti tiba-tiba orang itu sakit. Wallahu a'lam ya. Jadi bab ini ada yang berbeda pendapat. Kalau foto ada yang membolehkan, tapi kalau lukisan benar-benar tidak boleh. Tapi alangkah baiknya untuk terhindar dari subhatnya, kita simpan mungkin di kamar. Ngoten niku. Ternuwun. Mungkin ada yang lain? Pak? Pak. Penyakit lain tadi mungkin apakah itu misalkan kita di sosmed ya? Kita kan kadang mungkin soal pamer seperti itu apa bisa mempengaruhi itu tadi yang lain kan? Dengan orang kan kadang-kadang terhadap apa yang kita upload di kan beda-beda. Itu juga termasuk, bahkan semuanya kita pamer masakan enak gitu. Itu juga kita harus alangkah baiknya tidak dipublikasikan. Ngoten niku. Terus
ada itu penyakit ain, pengalaman di Gunung Putri, Bogor. Jadi ada anak sekolah dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Itu anak yang ranking 2 itu pengen sekali menyayangi yang ranking 1. Tapi di kelas 6 itu dia mengucapkan sesuatu. Awas, kamu besok nggak bisa ikut ujian. Seketika itu anak yang diucapin itu kulitnya melepuh karena nggak paham tentang ain, ya hanya ke medis terus. Akhirnya tidak sembuh, tambah parah. Baru ketemu dengan peruqyah, baru paham bahwasanya ini ain. Kalau ain secara sunnah sebenarnya gampang. Orang yang melempar ain itu suruh berwudu, air wudu bekasnya itu dikasih tampungan untuk memandikan orang yang sakit, orang yang kena ain. Itu secara sunnahnya seperti itu. Kita tutup pintu masuk penyakit ain itu secara rapat-rapat. Jadi ngupload foto di medsos kalau nggak butuh-butuh banget nggak usah, karena itu bisa juga untuk media sihir seperti itu. Mungkin yang lain. Sebenarnya malam ini pengen ada praktek ruqyah Pak, tapi waktunya gitu lain wekdal mawon. Cara meruqyah atau ruqyah mandiri atau bikin air ruqyah itu selalu kita contohkan di pelatihan kita seperti itu. Monggo Pak. Surya. Atau enten sing sakit teng mriki? Sing padha sakit kan. Wis kok ibu. Ngono Pak. Nyon pijet simbok. Nggih. Nggih. Nggih niku saged. Nek sakite tanpa sebab dicek teng dokter mawon. Nek mboten enten diagnosane nggih diruqyah. Enten tiang mboten saged jalan ternyata diganduli. Ada yang seperti itu. Nggih. Atau ada yang indigo di sini yang bisa melihat jin? Nggak ada ya? Nggih. Kalau nggak ada pertanyaan, nggih, kalau sekapi mawon nggih, nggih, mbok pilih kata linta-lintunipun kula nyuwun pangapunten. Nah, enten sayane monggo dipendat, kejelakipun datang dari kula piyambak, kula nyuwun pangapunten sanget. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.